Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin berdoa? Siapa? Wahyu. Ya, silakan dipimpin berdoa, Wahyu. Tempat duduk siap, gerak. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Belum. Yang semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tak kira diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak benar, menyerang, majulah, ya, buat hari ini siapa yang terlambat masuk? Iya. Yang masuk pertama? Yang masuk pertama siapa? Yang tepat waktu? Ya, hebat semua. Jadi yang masih telat nanti diperbaiki supaya tidak telat masuknya. Yang masih metik ikan umbi. Ya, yang sudah tepat waktu tetap ya dijalankan, karena disiplin dan tepat waktu itu adalah jendela kita untuk menggapai cita-cita. Ya. Kalian melihat gambar apa? Pernah ke pasar? Ada, iya, di pasar ada siapa saja? Orang. Ya, orang. Dagang ayam, kangkung. Jualan apa di pasar? Apa? Sayuran. Sembako ada enggak? Sembako. Sembako ya ada beras, ada telur. Ada yang jual sembako di pasar. Toko. Di TV. Apa lagi? Di TV nih. 4 kali. Apalagi selain sembako dan sayuran? Buah-buahan. Apa? Jajan. Jajan nasi. Si jajan apa? Oh, snack-snack kayak gitu. Iya, banyak ya. Banyak. Berapa kali satu minggu ke pasar? 7 kali. Setiap kalian setiap hari ke pasarnya? 2 hari sekali. Beli apa? Beli apa? Ya, tujuan pembelajaran hari ini ada banyak. Tapi intinya kita akan belajar tentang teks non-fiksi bahasa Indonesia, kemudian PPKN, adanya keberagaman jenis usaha ekonomi, ya, dan ada cara menghargai pekerjaan atau jenis usaha orang lain.
Kemudian yang terakhir ada IPS, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi dan pengaruhnya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Ya, ini gambar apa ini? Tepung. Kedelai. Yang putih apa ini? Yang putih. Ini beras apa terigu? Ini gambar apa tadi? Terigu. Tepung terigu. Yang ini? Ya, kalau yang ini? Beras. Nah, kalian tahu tidak bagaimana proses beras sampai bisa dimasak dan buat sarapan? Beras dipanen. Kalau sudah berwarna kuning dicabut. Coba maskernya dipakai dulu. Coba yang belum pakai masker, maskernya dipakai. Nah, ya nggak apa-apa, dipakai aja. Apa tadi ulangi? Beras dipanen. Sudah kuning, padi dipanen. Kalau sudah kuning dicabut, digiling. Ya, jadi beras. Dimasak terus kayak simpel aja. Anak gitu loh, anak Mejikom. Iya, dandang. Dikasih air. Terus habis itu ya dimasak. Itu sudah lengkap prosesnya. Ya, kalau memasak sudah ya, masih dibuat udah itu sudah semua ada. Ya, disajikan. Ya. Ya, udah pokoknya itu diproses masak ya. Berarti dari panen sampai masak. Itu sudah lengkap semua? Belum tahu. Ya, mari kita cari tahu bagaimana prosesnya. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ya, Budia di sini akan mengajak kalian bermain peran. Budia membutuhkan 1 bapak-bapak dan 2 ibu-ibu. Silakan ditunjuk salah satu anggotanya untuk maju ke depan. Sini, nanti Wahyu menjadi bapak tani. Kemudian nanti Irma menjadi pemilik pabrik beras. Nah, kemudian Tiara nanti jadi pembeli beras. Dilihat ada kegiatan atau kejadian apa. Di suatu pagi yang cerah, ada bapak tani sedang memanen beras. Nah, kemudian datanglah pemilik pabrik beras kepada Wahyu. Dan pemilik beras ini membeli hasil panen dari petani. Ya, kemudian ada seorang pembeli atau konsumen datang membeli beras. Ya, membeli beras, mengolah berasnya menjadi masakan. Pembeli beras atau konsumennya itu mengolah beras menjadi makanan. Ya. Nah, kemudian ditunjukkan makanan yang telah dibuat adalah apa? Iya, makanan yang telah dibuat adalah nasi goreng. Ya, terima kasih. Tepuk salut. Jempol. Salut. Tadi dari kegiatan bermain peran ada apa saja? Ya, kalau di petani tadi kegiatannya apa? Kegiatannya produksi. Kemudian kalau di siapa tadi ya? Ya, yang Irma ya tadi apa? Distribusi. Kemudian yang itu Tiara konsumsi. Iya.
Betul, pinter-pinter sekali. Ini ada petani yang menanam padi. Kemudian padinya diapakan? Dipanen. Iya. Dan petani itu menghasilkan padi, itu namanya produksi. Kalau orangnya apa? Petani. Ayo. Produsen. Iya. Kemudian tadi dari padi kemudian diolah dan menjadikan beras. Tadi namanya apa? Distribusi, betul. Distribusi. Padi diolah pada pabrik, digiling, kemudian keluar beras. Namanya distribusi karena berasnya itu didistribusikan ke banyak wilayah dan toko. Kalau orangnya namanya apa? Distributor. Nah. Nah, kalau tadi kan sudah ya didistribusikan, kemudian ada yang membeli, namanya apa? Konsumsi. Iya, dikonsumsi. Kalau orangnya betul, konsumen. Beras yang telah dibeli, dimasak, kemudian dimakan. Itu namanya konsumsi. Nah, kegiatan ini namanya kegiatan apa? Tadi ada ada apa? Produksi, kemudian Distribusi. kemudian ini merupakan kegiatan apa? Ekonomi. Iya, namanya kegiatan ekonomi. Nah, supaya kalian lebih tahu, lebih mengerti, mari kita saksikan atau lihat video yang akan Budia tayangkan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Ada banyak kegiatan produksi yang ada di sekitar kita. Misalnya, petani merawat kebun untuk menghasilkan sayur, serta ada juga pabrik makanan yang menghasilkan roti untuk dijual. Setelah barang diproduksi, selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kegiatan distribusi itu ada dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Misalnya, pedagang mie ayam keliling dan pedagang sayur keliling. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara. Misalnya, toko pakaian menjual perlengkapan pakaian yang berasal dari pabrik. Setelah barang didistribusikan, maka masyarakat akan membelinya. Kegiatan ini dinamakan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen.
Jadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika salah satu kegiatan itu terhambat, maka kegiatan yang lainnya pun juga akan ikut terhambat. Lalu, bagaimana ya pengaruh kegiatan ekonomi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat? Nah, ini ya, tadi sudah dijelaskan ada produksi, kemudian distribusi. Itu ada dua apa? Distribusi. Ya, ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau di sini, contoh distribusi yang langsung. Apa? Kalau di daerah sini? Mie ayam. Mie ayamnya siapa? Sate. Sibet. Selain itu, bakso. Nah, kemudian kalian siapa? Konsumen. Membeli dan menghabiskan makanan. Iya, betul sekali. Nah, berikut ini amatilah kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalmu. Di sini ya, di Randu Sanga. Nah, kemudian kelompokkan kegiatan ekonomi itu di dalam menjadi 3, ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, di sini Budia ada 3 contoh yang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama itu penambak. Ada penambak mengolah tambak untuk budidaya rumput laut. Ada? Ada kan? Pernah lihat rumput lautnya? Pernah. Ya. Kemudian penambak itu setelah umurnya cukup, rumput lautnya dipanen. Nah, setelah dipanen kemudian dikeringkan, ya. Kalau di jalan diapakan itu? Depek, dikeringkan. Nah, kemudian dikirimkan ke pabrik atau pengepul. Di sini siapa yang pengepulnya? Haji Brani. Iya, betul sekali. Kemudian dari pabrik diolah menjadi bisa agar-agar, kopi, ada kopi rumput laut, makanan juga. Iya. Nah, kemudian dari pembeli memasak agar-agarnya dan dimakan bersama keluarga. Nah, silakan kalian cari di sini, di daerah sekitar sini ya, atau di Brebes. Itu termasuk ya di lembar kerja yang pertama, itu termasuk kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi. Misalkan kita ambil contoh satu. Yang itu penjual bakso namanya Mankidin. Itu ada kegiatan apa? Masuknya ayo apa? Produksi. Iya. Kemudian ada 2 berarti memproduksi bakso dan yang keduanya distribusikan secara langsung. Nah, itu bisa masuk di 2. Nah, silakan kalian cari di daerah sekitar sini. Kemudian ditulis pada lembar kerja yang pertama. Ya, sekarang. Bercau. Ya, itu masuknya di mana? Coba dipikirkan dulu, itu pabrik caos masuknya di produksi atau distribusi. Apa? Petani sayur boleh. Produksi pedagang mie ayam. Pedagang mie ayam masuknya produksi, betul apa tidak? Betul. Kegiatan distribusi
Mie ayam yang telah dimasak distribusi secara langsung. Kegiatan konsumsi, orang yang telah membelinya memasak mie ayam, memakan mie ayam tersebut. Jadi sudah tahu tadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi apa? Bukan. Orang yang menghasilkan itu produsen. Produksi itu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda. Dari kegiatan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi, itu memberikan pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana pengaruhnya? Dari ketiga itu, pengaruhnya seperti apa? Ayo, coba yang tahu. Belum tahu ya. Kita cari bersama-sama apa pengaruh dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dibuka di halaman 112 dan 114. Nah, kita cari tahu pengaruh kegiatan ekonomi di teks non-fiksi, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian masih ingat apa itu informasi penting? Informasi penting. Informasi yang penting. Nah, informasi penting itu informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang penting. Nah, informasi penting bisa kita cari di dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi apa? Ya, yang nyatat. Iya, biasanya betul. Isinya peristiwa atau fenomena. Ya, ini adalah teks non-fiksinya. Silakan dibaca pada lembar kerja. Nanti setelah ini dibaca, kalian buat peta pikirannya, kemudian dipresentasikan seperti biasa. Kita koreksi bersama-sama hasil dari peta pikiran di teks non-fiksi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada konsumsi, ada produksi. Apa itu produksi? Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produk dari produsen ke konsumen. Disebut distributor. Kalau konsumsi Adalah kegiatan menggunakan atau menghasilkan suatu barang atau juga jasa untuk memenuhi kebutuhan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. ya betul. Ada produksi, kegiatan menghasilkan, kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan, dan konsumsi, yaitu menghabiskan suatu barang atau jasa. Nah, pengaruhnya dalam kegiatan produksi itu, produsen memperoleh keuntungan, itu pengaruh untuk produksi. Kemudian kalau pengaruh dari distribusi itu adanya kelancaran barang, sehingga tujuannya itu menghasilkan produk, kemudian dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat. Nah, kalau pengaruh dari konsumsi itu mengonsumsi barang untuk dimakan,
Kemudian masyarakat mengeluarkan apa supaya mendapatkan barang? Iya, uang, betul sekali. Nah, usaha ekonomi itu sangat beragam ya. Tadi ada apa saja? Ada penjual sayuran, kemudian pembuat kue, ada baju, betul. Nah, setiap usaha ekonomi pasti memperoleh apa? Duit, keuntungan untuk dirinya dan pegawai. Nah, keuntungannya ada apa saja? Keuntungannya bakso. Nah, keuntungannya seperti di sini. Ya, keuntungan dari kegiatan yang pertama seperti pembuatan bakso itu kan masuknya di produksi. Ya, kemudian orang yang diuntungkan itu masyarakat yang menyukai bakso. Ya, kenyang. Nah, sekarang dibuka yang lembar yang ketiga, dibuat seperti ini. Tentang keuntungan dari kegiatan. Contohnya yang lain ya, jangan seperti Budia. Orang yang diuntungkan masyarakat yang membeli bebek untuk dijadikan bebek bakar. Jadi pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup itu harus kita hargai. Bagaimana cara menghargai pekerjaan orang lain? Dengan cara membeli, ya kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan itu ada manfaatnya. Kalau penjahit kan menjadikan baju. Kalau usaha makanan kan apa manfaatnya? Kita bisa makan kalau tidak masak. Kemudian menjunjung tinggi jenis usaha pelakunya dengan berperilaku sopan dan melakukan transaksi jual atau beli. Kemudian tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Misalkan usahanya A itu laris, kemudian yang B itu kurang laris, jangan pernah iri, tapi introspeksi diri apa yang kurang di dagangannya, seperti itu. Kemudian melakukan persaingan yang sehat, jangan curang. Kemudian tidak segan bekerja sama. Ya, nanti ada soal evaluasi. Kemudian nanti akan mengirim soal evaluasi di WhatsApp grup. Ada kurang lebihnya 15 soal, nanti kerjakan. Kemudian difoto, kirim di WhatsApp ya. Hari ini belajar tentang apa saja? Ya, betul, kegiatan ekonomi, distribusi, konsumsi, manfaat, ekonomi. Terus tadi produksi apa? Kemudian tadi di teks non fiksi tadi ada pengaruhnya ya. Pengaruh kalau misalkan tiga-tiganya itu ada yang satu aja yang macet. Misalkan yang diproduksi macet. Kalau kita kan makannya nasi. Kalau misalkan diproduksinya macet, petani itu tidak mau menghasilkan padi. Masalah atau tidak? Apa yang timbul? Ya, tidak bisa makan nasi. Jadi tiga-tiganya itu melengkapi dan berkaitan satu sama lain. Nah, ada kendala hari ini? Tidak ada, lancar. Semuanya sudah paham pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Jadi nanti bisa diulangi kembali di bahan ajarnya atau di YouTube. Dan pembelajaran hari ini selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Oh iya, ini dikumpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Irma, silakan dipimpin berdoa. Tempat duduk siap. Hari hormat. Selamat siang. Mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan.